Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Materi kelas 4 tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Bagian dari pecahan dan pecahan senilai. Tak usah lama-lama lagi, kita akan mencoba. Jadi di rumah persiapkan kertas lipat. Kertas lipat apa saja? Di sini misalkan punya kertas lipat berwarna biru. Lipat menjadi 2 bagian. Lalu persiapkan, dibuka lagi ya. Lalu persiapkan kertas lipat yang lain. Bagi menjadi 4 bagian, lipat dan dibuka, lipat lagi. Jadi 4 bagian ya. Lalu ambil kertas lipat lagi, bagi menjadi 8 bagian. Jadi 4 bagian, lipat lagi ya. Lalu dibuka. Setelah menjadi 8 bagian, lipat lagi menjadi 16 bagian. Nah, misalnya sudah melipat menjadi 16 bagian. Jadi dari 4 lipat lagi, lalu lipat lagi, jadi 16 bagian ya. Terbuka. Nah, ini seperti ini ya. Sekarang karena sudah mempunyai 4 kertas lipat dengan masing-masing bagian. Ini ada yang 2 bagian, 4 bagian, 8 bagian, dan 16 bagian. Nah, sekarang ini seratnya ambil penggaris dulu, lalu tarik garis. Lalu kita hitung, ini ada 1 garis, berarti ada berapa bagian? 1 dan 2. Nah, ini ada 2 bagian. Lalu jika ini seratnya arser bagian atas, membacanya bagaimana? Ini yang diarsir 1 bagian dari 2 bagian. Jadi membacanya, bagian yang diarsir ini adalah 1/2. Bacanya bagaimana? 1/2. Dari sini paham? Ya, mudah kan? Lalu misalnya mengambil yang 4 bagian,
Saya ambil penggaris dulu. Sekarang semua digarisi dulu biar enak. Sebentar ya. Ya, semua sudah digarisi. Nah, ini yang 4 bagian, 8 bagian, dan 16 bagian. Lakukan juga di rumah sambil menonton video ini ya, agar kalian bisa mengerti pecahan, bagian-bagian dari pecahan. Nah, ini yang tadi 2 bagian, sekarang yang 4 bagian. Nah, di sini itu tadi 1/2 bagian yang ini. Sekarang Miss Ratna mau ngambil yang 4 bagian. Jika Miss Ratna ada 1 bagian, di sini ada berapa bagian? 1, 2, 3, dan 4 ya. 4 bagian itu 2, 3, 4. Nah, yang diarsir Miss Ratna cuma 1, berarti 1 di atas yang diarsir itu disebut pembilang, dan jumlah keseluruhan disebut jumlah keseluruhan berapa? 4. Tulis dulu 4. Ini sebagai penyebut pembilang, ini sebagai penyebut. Jadi 1 bagian dari 4 bagian, membacanya 1/4, bacanya 1/4. Sampai sini paham? Udah paham? Selanjutnya ini yang 8 bagian. Jika Miss Ratna arsir 1 bagian yang sebelah kanan, bagaimana membacanya? Pertama, kamu tulis dulu bagiannya ada berapa. Ada 8 bagian. Yang diarsir 1, berarti ditulis 1/8. 1 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut. Miss, gimana kalau yang diarsir lebih dari 1? Oh, pintar, pertanyaan yang bagus. Misal Miss Ratna arsir 2. Ini ya, karena ini tadi ada 8 bagian, yang diarsir 2, yang diarsir ada berapa? Coba dihitung. 1, 2. 2 di atas karena yang diarsir, dan semua bagian 8 ditulis di bawah. Sama, 2 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut. Membacanya 2/8. Sampai sini paham? Paham. Sekarang yang 16 bagian, ditulis semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini ada 16 bagian. Miss Ratna arsir 1
yang diarsir ada 5. Di sini bacanya 1/16, 1/16, 1/16, 1/16, dan ini juga 1/16. Totalnya berapa, Miss? Kita jumlah 16 nya tetap, jadi totalnya Miss Ratna tulis di sini ya. 16 nya tetap ditulis 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5. Jadi bagian yang diarsir Miss Ratna ini membacanya bagaimana? 5/16. 5 sebagai apa? Pembilang pintar. Yang bawah 16 sebagai penyebut. Sampai sini paham? Paham. Jadi ini tadi cara menjumlahkan apa? Pecahan pintar. Sekarang Miss Ratna menerangkan tentang pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu, Miss? Jadi antara pecahan satu dengan yang lain itu mempunyai bagian yang sama. Contohnya bagaimana, Miss? Nah, di sini yang Miss Ratna lipat 2 bagian, bagiannya berapa ini? 1/2. Lalu yang Miss Ratna bagi 4. Nah, ini bagian yang ini dengan yang ini itu senilai. Jika Miss Ratna sejajarkan itu sama, senilai itu sama, pecahan yang sama. Jika ini setengah, berarti 2 bagian ini berapa membacanya? Seperti cara menjumlahkan ini tadi. Nah, ini 1/4, di sini 1/4. Jika dijumlah penyebutnya tetap sama, 4. 1 ditambah 1 berapa? 2/4 ya. Jadi satu per 2 sama dengan 2/4 sama. Jika digabungkan tidak ada warna biru sedikit pun, itu artinya senilai. Lanjut yang 8 bagian. Miss Ratna arsir semua bagian atas. Nah, karena ini tadi 1/8, jika 2/8, di sini 1/8, di sini juga 1/8. Berapa berarti? Di sini 3/8, di sini 4/8. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, jadinya 4. 8-nya tetap karena ada 8 bagian. 4 bagian dari 8 bagian. Membacanya 4/8. Senilai tidak dengan yang tadi? Mari kita coba. Senilai tidak? Kelihatan tidak warna pink, merah muda dan birunya? Tidak ya, berarti senilai. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Lanjut yang per 16 bagian. Nah, sampai sini tadi 5/16. Lalu kita lihat di sini 6, 7, 8. Jadi ada 8 bagian. 8/16 totalnya. Yang di akhir ada berapa? Yuk dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dari 16 bagian. Jadi ini
membacanya 8/16. Mari kita coba dengan yang tadi. Apakah senilai dan sama? Yap, sama. Tidak ada warna lain yang terlihat, hanya warna orange. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 sama dengan 8/16. Sampai sini paham? Paham. Sekarang kita tulis pecahan. Seratna punya pecahan 1/2, artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. 1 disebut dengan apa tadi? Pembilang. 2 sebagai penyebut. Cara bacanya 1/2. Sampai sini paham ya? Apa sih pecahan itu sudah Miss Ratna jelaskan ketika membuat lipatan-lipatan ini tadi. Selanjutnya pecahan senilai. Apa sih artinya pecahan senilai itu? Pecahan yang mempunyai bagian yang sama satu dengan yang lainnya. Pecahan yang mempunyai bagian yang sama satu pecahan dengan pecahan lainnya. Maaf ya, tulisannya Miss Ratna jelek. Nah, contohnya seperti ini tadi. 1/2 sama dengan berapa ini? 2/4. Tulis dulu. Sama dengan berapa ini? 4/8. Ini berapa? 8/16. Nah, ini semua disebut pecahan senilai. Kenapa kok disebut pecahan senilai? Karena 1/2 jika dikalikan 2, atas dikalikan 2, bawah dikalikan 2, hasilnya berapa? 2/4. Nah, sama kan? Seperti ini. Nah, lalu 1/2 dikali 4 kali 4, atas kali 4, bawah kali 4, pembilang kali 4, penyebut kali 4. Berapa? 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Samakan seperti ini. Jika 1/2 dikalikan 8 dan dikali 8, 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16. Sama seperti ini.
Nah, Miss kalau nggak hafal perkalian harus dihafalkan, wajib. Matematika dasarnya itu perkalian dan pembagian. Jika kamu hafal perkalian, maka pembagian itu gampang sekali. Semua materi pun juga mudah. Jadi hafalkan perkalian ya. Ini jika pecahan yang senilai sekaligus bisa membandingkan antara pecahan satu dengan pecahan yang lain. Sampai sini paham? Paham ya? Sampai sini dulu materi kita hari ini. Nanti Miss Ratna beri soal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.